bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Pemirsa, bagi Anda pengguna aplikasi WhatsApp, bersiap-siap akan segera booming pengganti dari aplikasi chatting tersebut. Dan kira-kira apa sih aplikasinya nih, Rida? Nah, Derry dan juga pemirsa, ini juga bukan hanya sekadar isu sebenarnya. Pengganti WhatsApp ini sebenarnya sudah banyak digunakan juga oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini juga udah nggak asing ya, namanya ini Telegram sebenarnya. Nah, tanpa kita sadari nih ya, dan ini menurut pengakuan dari pendirinya yaitu Pavel Durov, pengguna Telegram di seluruh dunia sudah mencapai 1 miliar. Wah, betul banget. Dan seiringnya waktu, Der, kalau misal kita melihat ada banyak kelebihan dari Telegram nih jika kita bandingkan dengan WhatsApp. Iya. Salah satunya kalau kita melihat dalam Telegram ini banyak sekali grup-grup komunitas. Oke. Nah, dan ini yang menjadi salah satu kelebihan dari Telegram dibanding dengan WhatsApp. Nah, ini juga kita sudah tampilkan infografis dari perbedaan dua aplikasi tersebut ya, pemirsa. Oke. Salah satunya ini dari kapasitas anggota dalam satu grup nih. Wah, kalau kita melihat ya, Der ya, anggota grupnya kalau misal di WhatsApp memang dibatasi sampai 256. Di Signal ini ada 1000. Ini juga salah satu aplikasi yang memang untuk bertukar pesan ya. Dan kalau kita melihat di Telegram ini sampai 200.000 orang. Wow. Pantesan ya di Telegram itu banyak banget orang-orang yang jualan link-link film ya. Betul. Itu juga jadi salah satu benefit. Kelebihan. Ya. Kita bisa nonton film dengan bayar misalnya cuma 10.000 atau 50.000 untuk selamanya ya. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita melihat itu kan ilegal ya, Der ya. Betul. Gitu. Cuman yang namanya masyarakat Indonesia ini kadang memilih yang gretongan ya. Sudah tidak bisa dipungkiri. Nah, betul. Dan kalau kita melihat lagi nih perbedaannya ketika status online-nya, kalau semisal untuk di WhatsApp itu biasanya ada centang biru ya. Di Telegram pun sama sebenarnya. Jadi untuk dari status online, waktu terlihat itu sebenarnya memiliki kesamaan. Ya, nah kemudian juga salah satu kekurangannya kalau di Telegram ini tidak bisa mematikan nonaktif notifikasi baca ya. Oh, oke. Kekurangannya kalau di WhatsApp ini kan bisa. Nah, ini biasanya untuk dipakai orang-orang yang emang nggak mau diganggu kalau di WhatsApp. Centang birunya mati. Discreet, privacy. Iya, ya kan? privacy. Udah gitu foto profilnya juga hitam aja ya. Ataupun nanti ketika teleponnya jangan ganggu, itu tuh ada. Nah, kalau misal di Telegram memang nggak bisa ya. Centang birunya ini tetap kudu dinyalain. Nah, kemudian kelebihan lainnya kalau di Telegram ini bisa menggunakan fitur obrolan rahasia. Kalau di WA sama di Signal nggak bisa ya. Iya, betul. Serahasia apa sih, Der? Kadang tuh tetap bocor loh. Betul, kadang tetap ke-share ini dari Telegram segala macam ya kan, sampai ada yang aibnya ketahuan keluarga gitu. Kalau ibaratnya Instagram mungkin ada close friend gitu ya. Iya, betul. Ini malah ngasih tahu ke keluarganya kan, ini memang aduh parah banget ini. Nah, betul sekali. Tapi ya bagaimanapun tadi baik itu WhatsApp maupun Telegram, namanya juga keduanya itu merupakan aplikasi pesan ya. Dan ini juga sama-sama bersaing di era zaman globalisasi yang sekarang nih makin maju lah ya gitu ya. Apapun nanti yang pemirsa Sultan TV ini gunakan, yaitu adalah kebebasan dari pemirsa seperti itu. Kalau aku sih pakai dua-duanya, Der. Sama nih, kebetulan aku juga pakai dua-duanya karena ada beberapa grup yang nggak bisa diakses melalui WhatsApp. Betul. Kemudian juga kadang-kadang aku yang seperti Rida bilang ya, cari film-film yang memang lagi aku pengen tonton dan belum sempat ditonton. Dan Telegram itu adalah salah satu pilihannya. Nah, betul sekali. Nah, kita bergeser nih, Der, dari tadi aplikasi yang bisa menyaingi WhatsApp, yaitu Telegram. Selanjutnya ini ada berita masih tentang aplikasi, tapi ini berasal dari negara Cina nih. Ini Cina blokir konten influencer yang pamer kekayaan. Ya. Kalau kita melihat, Cina itu adalah salah satu negara yang cukup ketat dalam penggunaan ataupun pengawasan media sosial yang digunakan oleh rakyatnya, Der.
Betul, jadi memang banyak sekali aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah Cina kepada masyarakatnya. Ini salah satunya adalah yang tadi Rida sebutkan ya, berbeda dengan Indonesia. Banyak influencer dengan sesuka hati memamerkan kekayaan, Nah, betul menggunakan sekali. jet pribadi, walaupun itu hak mereka, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu dibatasi. Misalnya kayak kita, ada tetangga kita yang punya keterbatasan dan lain Ya, sebagainya. betul, Artinya betul, kita betul. punya rasa solidaritas mungkin ya. betul Tapi ini sekali, kalau Den. pemerintah Cina alasannya apa sih Nah, sebenarnya? kalau kita melihat ini dari berita yang diambil dari Kumparan nih, otoritas sensor Cina ini memblokir sejumlah influencer yang pamer kekayaan, dan keputusan ini diambil setelah kampanye demi memerangi aksi pamer kekayaan secara daring diluncurkan. Jadi memang tadi itu ya, ketika pamer kekayaan itu di Cina, jangankan pamer kekayaan yang memang harga-harga fantastis ya, Der ya. Ada beberapa desain ataupun ada beberapa barang yang cukup mahal tapi itu dilarang sebenarnya di Cina. Jadi ini juga jadi salah satu alasan pemblokiran ataupun tidak bolehnya nih ya influencer, baik influencer maupun masyarakat Cina untuk memamerkan kekayaannya. Dan ini juga ternyata merupakan propaganda dari pemerintahan Xi Jinping Ya. yang memang memiliki program makmur bersama. Betul. Ya, artinya tidak boleh ada ketimpangan di negaranya. Ini sebenarnya bagus ya. Jadi memang dia akan melakukan sebuah branding kepada dunia bahwa di Cina ini semuanya makmur. Tidak ada itu. ketimpangan. Tapi kalau di plus 62 bebas aja. Ya bebas aja sebenarnya. Nah kalau misalnya kita melihat juga ini juga bukan hanya sekadar pembatasan terhadap konten-konten yang pamer-pamer kekayaan, Der. Tapi kalau kita melihat nih ya track recordnya ini ada banyak aplikasi yang memang diblokir oleh pemerintahan Cina. Salah satunya WhatsApp, Facebook, Telegram, Ya. Pinterest. Ada banyak lagi yang memang itu tidak boleh lah dimiliki atau diakses oleh masyarakat Cina. Dan yang lebih parahnya daripada Cina adalah Korea Utara mungkin yang sama sekali masyarakatnya tidak diizinkan bermain media sosial. Betul sekali. Nah, kalau kita melihat juga nih, Der, meskipun Cina ini melarang beberapa aplikasi Ya. yang memang lumrah digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, tapi Cina juga akhirnya membuat satu aplikasi lain nih yang memang bisa digunakan sebagai salah satu pilihan untuk masyarakatnya. Dan hal ini perlu kita contoh ya Rida, artinya di Cina masyarakatnya itu selain memang dia sangat patuh terhadap aturan ya, tapi pemerintahnya juga memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Artinya kita pun sama. Kalau misalnya pemerintah dan masyarakat sama-sama sinergi, pemerintahnya juga mau memberikan yang terbaik, saya yakin masyarakat juga mau mengikuti aturan. Betul. Gitu, ya. Jadi bukan hanya sekadar membuat regulasi, Bukan namun omon-omon. juga- aduh. Iya, jadi kalau misalnya pemerintah nyuruh kita harus Ya. taat aturan, nyatanya mereka tidak. Lalu siapa yang mau kita jadikan contoh? Betul, bukan hanya sekadar membuat regulasi, tapi juga memberikan solusi. Betul. Betul, jangan cuma bikin huru-hara doang nih, Der ya. Nah, kalau kita melihat juga di Cina sendiri namanya juga negara komunis ya, Der ya. Ini pemerintahannya cukup sangat protektif terhadap kebebasan masyarakatnya. Bukan hanya tadi terhadap aplikasi, tapi juga tadi ketika mau memprotes pemerintahannya juga agak cukup sulit seperti itu. Dan memang pemerintah Cina ini sudah sangat aware dan sadar bahwa beberapa media sosial ini algoritmanya itu dikuasai oleh negara barat. Dan ini juga bisa jadi alat untuk mengintervensi dan memata-matai negara-negara yang menggunakan aplikasi. Betul sekali. Maka dari itu memang itu Cina mengambil langkah agar kebebasan ataupun kerahasiaan dari negaranya ini tidak diketahui. Tapi Der, meskipun begitu, ada banyak masyarakat Cina yang masih menggunakan aplikasi yang tadi diblokir menggunakan VPN. Oh, masih ada yang kekeh ya, karena mungkin dia lihat di iklan-iklan loh, Iya, ini betul. negara lain pada begini kok gua kagak ya. Enggak gitu. Tapi akhirnya karena pemerintah Cina ini tahu masyarakat ini masih menggunakan aplikasi yang memang sudah diblokir melalui VPN, akhirnya juga pemerintah Cina memang akan berniat untuk memblokir VPN-nya nih. Langkah bagus sih sebenarnya. Kalau aku tuh tipikal orang yang mendukung aturan yang super ketat tapi dibarengi dengan kinerja pemerintah yang baik. Yang baik. Aku sangat mendukung itu. Ya, Betul. daripada kita diberikan kebebasan, alibinya begini begitu, akhirnya semuanya malah bebas berantakan, ya itu agak sulit itu lagi. yang jadi berabe ya, Der Ya. ya. Betul sekali. Daripada berabe pemirsa, mendingan jangan kemana-mana karena kita berdua habis ini bakalan kembali ya. Betul sekali. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Pagi Seru. Seru.
membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.